Baik, untuk berikutnya saya kira sudah banyak akan mau bicara. Mungkin kita buka 4 dulu ya. 4 dulu. Yang pertama dari sebelah kiri dulu, di belakang siapa berdiri? Pak Kanda Sudirman Baba. Yang kedua Dr. Basir. Yang ketiga Andi Paturai. Yang keempat, oh ini balik guruku ya. Guruku paling jadi saya kasih senang ya. Yang keempat Pak Ridwan Tasa. Silakan panitia minta tolong mic-nya. Yang Mana mic. Sampai jam berapa kita kan? Anu aja. Sampai jam 1. Sampai jam aja. Jam muskil juga. Nah, ada juga kan? Ya nggak muskil dah. Silakan Pak Kakanda Sudirman Baba. Bisa Baik. maju ke depan. Nih, panitia. Tadi nggak ya bang? Ini ada laksana teman-teman. Dia tahu aja pasti ikut di warkop Pak di sini. Di warkop jadi bicarakan begini. Asal bulan agak apa? Salam. Pertanyaan saya untuk yang tempatnya bahwa salah satu besar orang Bugis, Makassar dan Bandar Toraja itu karena ada 2 hal. Hal yang pertama kita punya bahasa. Hal kedua kita juga punya tulisan. Itu logat. 17 November 1320 Kabupaten Goa memiliki salah satu kabupaten tertua yang ada di Indonesia. Sampai hari ini umurnya sudah 706 tahun. Jadi saran saya ke depan untuk eksistensi, saya pikir selama ini kita kurang silaturahmi di antara. Karena ada sekali sekretariatnya. Iya. Susah kita mau curhat. Sedangkan sekarang ini sudah zaman digital, kita bisa membuat sekretariat digital. Jadi ke depan di samping sekretariat representatif, kita juga punya sekretariat digital. Karena kenapa? Karena kita bisa mengetahui peristiwa apapun terjadi dan kita bisa menyampaikan ke orang dalam hal ini yang positif. Jadi ke depan saya mengharap keempat pembicara ini untuk melanjutkan eksistensi KKSS ke depan supaya diperhitungkan. Karena orang tua kita kalau kau pergi jangan lupa bersilaturahmi. Karena di dalam silaturahmi semuanya itu bisa bicarakan. Mau bicara politik oke, mau bicara sosial boleh, agama, pertahanan dan keamanan. Dan untuk kita di hari depan saya kemana-mana sini wilayah saya dan kamu orang Bugis. Saya bilang kamu saya kasih orang Bugis. Saya banyak. Saya tidak pernah menentang pemerintah, kok kamu bikin susah. Loh, kok di mana-mana ada, jadi saya membuat salah kok. Sekolah itu perlu sekolah, perlu belajar supaya bisa seperti saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Sudirman. Lanjut ke Pak Dr. Basir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau langsung saja ini. Pertanyaan sebenarnya, respon dari rekan kita, Bapak dan Ibu bicara di atas ini. Pertama, saya setuju tadi juga pertama penekanan kepada desain sekretariat ini. Pak Podai tadi juga sudah menyampaikan, tapi saya ingin menekankan sekali memang tentang ini sistem daring yang kita harus ini. Di desain sekretariat itu, ya kita ke depannya ini akan mendesain perilaku kita, budaya kita itu untuk hybrid dengan ini, bukan saja sekedar offline, tetapi juga dengan online. Nanti kegiatan-kegiatan kita yang harus terus saja, ya, ke depannya itu supaya kita bisa berdaya saing. Semua target-target yang tidak hybrid, yang hanya offline itu dengan sendiri akan tersisih. Karena zaman sekarang ini, ya, semuanya seperti dilakukan secara online, di hybrid secara online.
mulai dari uang kertas sudah berkurang, ya pedagang-pedagang itu sudah tersisi dengan online. Demikian juga ya zamannya setelah era 4.0 itu zamannya sekarang ini sudah masuk pada sistem semuanya serba online. Jadi anak-anak atau mahasiswa di kampus saat ini itu tidak perlu menghafal atau memiliki pengetahuan. Dia hanya perlu bagaimana menyusun prompt di ChatGPT untuk menanyakan. Karena di atas data itu semua jawaban sudah siap. Ya. Jadi kalau kita di perilaku kehidupan kita, di budaya kita tidak lakukan, ya kita tidak memanfaatkan ini secara baik, maka kualitas daripada target kita itu akan kalah dengan orang yang melakukan hybrid. Karena mau tidak mau sekarang ini, ya semuanya jadi seperti kita. Ya, apa yang kita lakukan? Di kampus mahasiswa kalau kita berikan tugas, ya dia bisa langsung di chat GPT dia bisa langsung dan semua ini perilaku kita ke depan. Ya, kalau kita ingin menyelesaikan suatu masalah, menginginkan suatu target, itu semuanya tersedia. Ya. Kalau tadi itu dikatakan warga kita itu berapa 1.500 juta ya? 1.500 Pak. 1.500 bagaimana cara menjangkaunya? Ya. Kalau tadi sudah dikurangi oleh orang 500.000 bagaimana cara menjangkaunya? Ya, mengumpul di satu gedung saja 10.000 itu sudah gedungnya sangat besar. Apalagi 500.000. Ya. Itu kalau kita dibantu dengan daring, dengan smartphone, dengan WA, ya itu kita kasih sekali. Ya, kalau kita offline saja, yang kita ingin lakukan, ya itu kita tidak berdesain. Nah, oleh karena itu, ke Pak Boy, ya tadi itu kalau mendesain sekretariat, ya saya menekankan sekali jangan pola pikir kita itu hanya ruangan offline, atau diberikan ruangan, ya karena kalau kita perlukan kita dimensikan, kecil, ya betul. Nah itu yang masih ada waktu ini, jadi terima kasih. Ya, selanjutnya ke Kanda di Batu Lain. Sini. Ada sih. Cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kimak koji kalau di pengalat Allah sampai cuma kau kena rekia di sini kosongan lima. Pendiki pada kehadiran di ruangan makan kaya. Apa nama pulang? Saya ingin memulai dengan satu warisan leluhur untuk menghantarkan kita. Orang Bugis bilang makbulo si Batang siri nakse. Orang Makassar bilang arabulo si Batang siri nakaceh. Orang Mandar bilang dah dua tersisa Arab talu Malaysia. Disempurnakan keluarga kita dari Toraja mengatakan misakada potlo pantangkada di Pumate. Sehingga teman-teman biku dan seluruh biku hadir. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada HMP yang menggelar hari ini satu tradisi yang menurut saya harus kita budayakan karena ini salah satu yang hilang dari kita. Padahal Tony Lota kalau tadi mereka selesaikan makadah apa yang kita warisi sesuai dengan tema hari ini, merawat warisan menata masa depan. Kalau Pak Anda bilang pertanyaannya adalah apa yang kita warisi? Saya justru ingin bertanya dalam kesempatan ini,
Jika kita bertanya dengan apa yang kita warisi, lalu pertanyaan saya, apa yang akan kita wariskan? Karena kata mewarisi dan mewariskan adalah satu kalimat yang syarat dengan makna dan memiliki perbedaan. Karena kalau tidak ada yang kita bisa wariskan, bagaimana mungkin kita bisa menata masa depan? Saya ingin berangkat dari pembicaraan pertama tentang refleksi kepemimpinan. Luar biasa. Kakanda Profesor yang menyampaikan siri nafas C, siri nafas C dulu, tapi hari ini dalam refleksi kepemimpinan kita ke Pantai Timur bukan siri nafas C, bukan siri nafas C, tapi Dwi nafas C. Ini salah satu refleksi ini fakta, dan itulah yang menjadikan beliau dari sebuah keturunan kita yang lahir dan tergradasi semua kebersamaan kita. Kemudian pembicara kedua telah merimai kita tentang bagaimana kehebatan masyarakat Sulawesi Selatan dengan refleksi sejarahan. Bangsa Bugis, bangsa Sulawesi Selatan adalah bangsa yang besar dan setara dengan sebangsa di dunia. Kita sepakat bahwa puncak budaya adalah syarat. Tidak banyak bangsa yang memiliki aksara. Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan memiliki aksara yang disebut dengan lontar. Inilah puncak budaya dengan simbolisasi bahasa Bugis Makassar yang kita hadiri hari ini kekayaan kita. Bicara tentang kepemimpinan, saya kira kita tidak hanya bicara tentang Kalimantan Timur, Pak, kebesaran Bugis Makassar ini, Sulawesi Selatan ini, sampai ke Eropa, Pak. Siapa yang tidak kenal dengan Yusuf Al-Makazari yang kemudian membangun peradaban di Cape Town misalnya di Afrika? Bahkan saya pernah membaca satu sejarah, tadi beliau membicarakan tentang bagaimana penyebaran kita, bahkan bagaimana hubungan kita dengan Sultan Kutai. Saya pernah berziarah ke makam yang disebut oleh beliau Pandris Sultan Idris di Akotaineng. Itu bukti. Tetapi di Prancis juga bahkan ada. Di zaman Raja Louis XIII itu ada namanya Charles de Macaulay. Bayangkan di Prancis, di Australia, bahkan di Thailand, dan sebagainya kita memiliki di beberapa tempat. Nah, saya ingin mengatakan pada hari ini bahwa kita harus bertanya sebenarnya apa sebenarnya yang sudah kita warisi. Betulkah kita memiliki nilai luhur yang kita rawat? Pertanyaannya itu. Bahkan hari ini tentu kita hampir kehilangan jati diri kan sama orang Bugis, Pak, orang Sulawesi Selatan. Di tengah-tengah kita, pada iman kadang-kadang masih kita Bugis. Bahkan di rumah kita sudah tidak punya lagi jati diri sebagai orang Bugis. Anak-anak kita, mana ada yang mengerti tentang aksara lontar? Jangankan aksara lontar, mati ceruki bagus saja. Paling-paling bisa pakai depan dan main-main semurro, jokat. Ini warisan yang mestinya menjadi persoalan. Kalau bicara tentang sekretariat dan sebagainya, ya sudah bicara persoalannya dulu. Dari masa ke masa, dari tahun ke tahun itu dibicara. Itu kalau itu paling ada. Jadi kalau tidak lagi bongkar-bongkar bahkan di situ kan. Jadi nggak kemudian marahkan ya. Dia nggak marahkan itu persoalan sekretariat. Bahkan saya setuju dengan Pak pembicara ketiga, Pak Bob, bahwa ini zaman digital. Kalau memang seperti itu ini menjadi persoalan tersebut, kita bikin aja virtual office, virtual sekretariat. Tadi ada virtual sekretariat digital misalnya. Tetapi kekhawatiran saya, kalau kita tidak direkatkan kembali kepada nilai-nilai luhur kita, saya khawatirnya justru si toka-toki. Buktinya Pak, hari ini di WA grup KKSF itu kita yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita saling menghina satu dengan yang lain. Kita saling membongkar rakyat dan keburukan kita satu dengan yang lain. Ini kan yang ingin kita wariskan dalam refleksi kita pada hari ini 50 tahun KKSF. Saya kira
Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Saya hanya ingin mengatakan kalau kita sepakat, ayo si Indro olah, siap lima, sebelum yang ada. Kita berjalan bersama, kita berpegangan tangan, kita boleh dan bisa. Karena kepemimpinan itu harus ada tiga nilai di dalamnya. Yang pertama syirik, yang kedua adalah ada pangandaran, dan yang ketiga adalah lempu. Oke. Siap. Orang yang tidak memegang nilai syirik, pangandaran, yang di dalamnya ada norma dan nilai yang ada di sosial dan tidak ada lempu. Baik. Saya kira tidak usah lagi kita bicara tentang KKSS yang hebat. Nah, seperti negara kalau dari kakak syirik lepas, dari kakak syirik ya itu lepas cuy. Saya kira Siap. Terima kasih. Terima kasih. Ini ASK dan kita lanjut juga PO. PO itu Pujangga dan Orator. Nah, selanjutnya penanggap keempat kita berikan kesempatan kepada guru kita semua ini. Silakan Pak Profesor Ridwan Kasir. Saya takut berdosa dengan Pak Rusman kalau kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sina Bapakku, Pak Ayu, Pak Balbas, para narasumber, Ketua IBSS, Bapak Ibu sekalian, Ketua DP, Pak Zainuddin. Upaya yang dilakukan pada hari ini adalah meniru orang pintar. Soalnya di dunia selalu mengemaskan. Dan ini mungkin karena pada berdekatan dengan kita. Bapak Ibu sekalian, memang cerdas. Cerdas ini yang memimpin tema. Sangat cerdas menurut saya. Pembicara pertama dengan sumber daya manusia di KKSS Human Resources, saya kira kita tidak ragukan. Kita semua punya banyak sekali sumber daya manusia kita yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa kepemimpinan yang dimiliki oleh orang KKSS ini sangat besar. Dan yang kedua dilihat dari sejarah, ini memang pakar sejarah, tapi ya hanya kita di situ saja. Kalau main, dapat menang. Ada buat pribadi. Memang dari sisi sejarah, dari spirit sumber daya manusia dan spirit sejarah kita ini unggul. Tidak pernah kita ragukan. Semua kita ini pasti akan menjadi hebat. Tadi dikatakan beliau di mana-mana kita jadi pemimpin. Dulu waktu saya kepala dinas sosial, saya ke tempat hiburan yang jaga di sana orang Bugis. Saya ke kilo 10 sampai ke jaga semua orang Bugis. Cuma tahu. Masuk ke penjara sana semua. Jadi kalau kita itu sedikit saja, dan kita buktikan bahwa kejagoan kita itu ada di legislatif, ada di mana-mana di organisasi, semua hampir kita bisa miliki. Dan itu saya kira baru terbuka pikiran saya bahwa dari dulu memang orang Sulawesi Selatan, Bugis Makassar, Banjar Praja memiliki kemampuan yang luar biasa. Ini seperti dua-duanya ini dan sukses dengan dari sisi sejarah itu budayanya. Ini harus dikelola oleh organisasi penyampaian di keempat. Jika ini dikelola oleh penyampaian dengan baik, dengan organisasi metodologi yang baik, maka setelah target itu kecil sekali. Setelah target itu jadi objek
Salah satu objek yang kita harus raih adalah bagaimana pendidikan sebenarnya. Itu kebanggaan Pak. Walaupun nanti ada orang lainnya. Makanya harus dikelola oleh orang-orang yang profesional sehingga tidak ketinggalan dari sisi kemajuan teknologi. Nah ini harus kendala banyak Pak. Di antara kita ini sangat banyak yang memiliki kemampuan itu. Kita persilakan untuk mengelola dengan baik sehingga sekretariat itu perlu ada. Kalau saya sarankan pengurus yang baru nanti berbentuk ini jangan dilatih sebelum meletakkan batu pertama. Dan ini saran untuk pramusim. Tentu perlu dipersyaratkan itu supaya siapa yang maju harus sebelum dilantik ada pertanyaan batu pertama. Ini kan soal teknologi mengelola organisasi saja. Semua potensi ada sama kita. Teknologinya saja. Tapi satu pertanyaan saya Pak Prof dan Andiana khususnya, kenapa orang-orang tua kita dulu yang jago-jago ini ada di Serapi, ada di makanan, ada juga komunikasi lumayan. Tapi mereka ini kan sekolahnya tidak Pak, secara formal. Tapi dia jago nih. Kira-kira dari sisi perspektif human resources ini, perspektif sejarah, kenapa bisa begitu? Ya banyak orang-orang dulu berangkat ke sini yang sudah memiliki pengetahuan tinggi, secara logika dan cara berpikir positif kita harusnya perlu lebih banyak datang. Tapi kenyataannya yang Haji Sarfi, Haji Mangkaran, boleh ingat, apalagi yang muda lain. Kalau kita lihat dari sisi pendidikan formalnya jauh dari Pak Prof. Ya, tapi kalau kita lihat duitnya mungkin lebih banyak duitnya Pak. Ya, lebih keberhasilannya dari sisi itu lebih besar. Kira-kira faktor apa yang ada variabel apa yang kita harus lihat dari sisi ini sehingga kita juga bisa mengambil sedikit variabel itu untuk kita bawa ke alam kekinian ini yang saat ini kita ada. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih guru. Nah sekarang giliran kita Prof Balas ini. Kita yang kuasemik sekarang. Jadi ada 4 penanggap tadi. Mungkin kita berurut aja dari Kanda Prof. Kemudian Pak Diade, Pak Wari, Pak Hasan Kata, ada beberapa yang ditanggapi saja. Namun sebelum itu saya mengingat, sebelum saya lupa tadi ada yang disampaikan Pak Andi Patur soal Syekh Yusuf Al-Makassari. Jadi ternyata Bapak Ibu kalau kita periksa di sejarah itu, satu-satunya orang di dunia ini yang mendapat 2 penghargaan tertinggi dari 2 negara berbeda dan dari 2 benua berbeda itu adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Belum pernah ada orang di dunia yang mendapat penghargaan begitu. Nah sehingga ketika tahun 2014 Pak Yusuf Kala atas nama keluarga Syekh Yusuf Al-Makassari menerima penghargaan tertinggi dari Afrika, itu diberikan. Nelson Mandela mengatakan itu keluar air matanya Nelson Mandela. Dia bilang ada 4 keutamanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Pertama, dia berjuang bukan di daerahnya, sedangkan Nelson Mandela berjuang di daerahnya sendiri. Dia berjuang tidak ada keluarganya di sana. Kalau saya ketanya banyak keluarga saya, kata Nelson Mandela. Yang ketiga, Yusuf Al-Makassari berjuang ya soal apartheid itu dan dia tidak menikmati hasil perjuangannya. Sedangkan saya, kata Nelson Mandela, saya berjuang dan saya bisa menjadi presiden. Dan itulah keutamanya sehingga dia diberi penghargaan tertinggi dari Afrika dan Presiden Soeharto juga memberi penghargaan tertinggi dari Indonesia. Tidak ada orang kedua di dunia yang menerima penghargaan dari 2 negara berbeda, 2 benua berbeda. Nah selanjutnya kepada Pak Prof untuk menanggapi mungkin terutama tadi dari ada pertanyaan langsung dari guru kita Pak guru kita. Oh, bukan guru kita kan? Bukan. Ya silakan di pertanyaan. Ada Terima kasih Pak
juga moderator, Bapak Ibu sekalian, ada 4 penanya. Jadi 2 awal sesungguhnya hanya dalam bentuk menyarankan ke kita bahwa bagaimana ke depan dalam rangka melibatkan semua organ masyarakat organisasi kita itu bisa terlibat, dan itu rasanya kita sependapat dengan metode dan mekanisme yang dilakukan secara pendekatan kemampuan saat ini, artinya akan dikelola oleh orang-orang profesional. Yang sedikit akan saya coba garis bawahi adalah merawat warisan, menata masa depan, dan apa yang kita wariskan. Ini lain ini. Jadi apa warisan yang perlu dirawat? Tentu salah satu dampak kalau kita rawat warisan itu, maka kita pasti akan mewariskan sesuatu yang terbaik bagi generasi berikutnya. Awal pembicaraan saya sudah menyampaikan bahwa histori mendirikan KKSS. Saya tidak bicara bagaimana karakter masyarakat Bugis Makassar, karena kalau itu kan sejarah yang cukup panjang yang tidak diragukan. Jadi kita masuk di KKSS keberadaannya. Itu berkumpul tokoh-tokoh yang memang sudah karakternya sangat bagus. Saya katakan tadi di dalamnya ada pemberani, di dalamnya ada orang integritasnya tidak diragukan, di dalamnya ada orang yang mampu, di dalamnya ada orang yang dermawan, semua kumpul di situ. Dan itulah karakter awalnya masyarakat kita. Itu yang hilang di kita sekarang ini. Tadi ya malah ada dipresetkan tadi duitnya nabacio tadi ya, apa tadi? Jadi duit nabace. Ini yang sangat menyentuh kita. Itu yang hilang sama sekali. Tidak. Jadi jangan-jangan ada pikiran sekarang untuk KKSS ke depan. Berapa organisasi ini? Dulu berapa? Kayaknya 50 juta kemarin, nanti repot Pak. Hilang, rusak. Warisan nanti yang kita wariskan kepada generasi berikutnya akan dicatat oleh sejarah. Itu kita tidak mau. Kita kembali. Jadi sama dengan pertanyaan gurunya, moderator. Ya, jadi bukan guru kita, gurunya moderator. Karena menurut Pak Rusman, Indah Rusman, si gimana guru tadi? Ya baik. Iya. Juga. Jadi begini, jadi gila sudah tadi ini apa ya? Karena kalau pertanyaan tadi, mengapa justru tidak ada sekolahnya tokoh-tokoh kita menjadi orang yang mampu berbuat banyak di antara kita? Yang dicontohkan tadi, yaitu yang dia pelihara karakter awal. Kalau bahasanya sejarawan tadi itu DNA-nya orang Bugis itu pemberani, ya kan? Kemudian jujur, dermawan, si campur-campur mana kalau ya nggak pakai. Jadi dia apalagi masih sekolah. Nah kita sekarang ini tinggi sekolah, panjang detail kita, satu kita dimanjakan oleh situasi kondisi karena jago memang yang bona misalnya, kayak anaknya Pak Ridwan misalnya, kepala dinas bahasa, asisten pensiunnya. Mereka tidak, dia memang ditempa oleh kondisi yang harus bekerja keras. Sering saya sampaikan, maaf ini sedikit saya akan sampaikan. Saya waktu membawa umur sama-sama Pak Buhari, ada tagline kami, karena umur pada saat itu kita masuk tidak baik-baik saja gitu. Jadi kami membangun tagline yang
harus dilakukan supaya maju melampaui yang lain adalah bekerja keras. Jadi tidak ada urusan untuk santai kalau mau maju. Yang kedua adalah bekerja cerdas. Karena dia itu tuh masalahnya tidak maksimal hasil bekerja keras, tapi dia punya ukuran, tidak cerdas mana yang didahulukan, mana yang segala macam. Yang berikutnya adalah bekerja ikhlas. Ikhlas kamu tuh tahu ya? Nah, kemudian kerja bersama, dan terakhir kerja tuntas. Itu yang kita pakai. Saya waktu itu membawa itu. Nah, rasanya yang dicontohkan oleh Pak Tuan tadi, dia lakukan ini. Dan inilah kalau mau jujur, cuma enak kita karena membawa suku ke kelompok umum. Sebenarnya kalau mau jujur ya ini internal kita aja, yaitu prinsipnya orang Bugis memimpin. Barang memang betul, tidak ada aja aku jadi pemimpin kok. Mau tahu, tidak berani, mengambil risiko harus berani. Tidak boleh. Jadi calon KKSS untuk berani, jangan bermimpi menjadi calon. Yang kedua, saya garis bawahi supaya kita mewariskan yang bagus, jangan sampai ada pikiran menyiapkan duit untuk menjadi ketua KKSS. Kalau ada ini berarti memang kok. Saya yang pertama akan menyatakan nanti tidak boleh ada pemilihan KKSS yang diiming-imingi oleh pemberian suara dengan membayar berapa. Kalau mau mewariskan sesuatu, tapi kalau mau melanjutkan aktivitas yang salah, ya tersalah Allah. Nah, terakhir tadi saya kira Bapak-Ibu sekalian, kembali lagi kita menghargai HMP ini, memulai tradisi ini kita kembangkan terus, dan insya Allah kita ini jago semua lah. Cuma satu, secara yang berdiri, jangan lagi itu menjadi kebanggaan kita. Kita menguasai ini sekian persen, kita menguasai di sini sekian persen, kita semua. Bukan itu yang perlu kita temukan. Kita harus membuktikan bahwa keberadaan kita saat ini dengan kemampuan kita, bahwa inilah yang terbaik yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kalimantan Timur. Itu apa 20%, 100%? Tapi dicerita, ada teman. Iya tuh. Yang perlu itu adalah kita sekian persen, tapi manfaat yang diterima oleh masyarakat Kaltim itu melebihi beberapa puluh kali lipat dari jumlah kita. Kalau kita tadi misalnya DPR Botak berapa? 21 orang dari 25, manfaat yang diterima masyarakat Botak itu 1 juta orang dari aktivitas anggota DPR kita. Itu yang perlu dilakukan, Pak. Harus dibalik sekarang, jangan membanggakan itu. Banyak anggota DPR-nya misalnya, tapi dia nggak sekretariatnya. Ya kan? Ironis kan? Sementara yang lain tadi saya diskusikan dengan Pak Buhari, memang jadi dulu kita, jadi memang waktu itu apa sekali itu bahasanya saya susah membahasakan, tapi kita tidak mau minta-minta ya. Jadi waktu saya mendampingi Pak Luther, salah satu pesan sama saya sebagai sekretaris bahwa tidak perlu minta APBD, nanti saya yang bayar semua. Ya, nah inilah yang turun-temurun. Tidak pernah ada proposal kita ke DPR untuk minta APBD. Zamannya saya, nggak tahu yang berikutnya. Sampai sekarang tidak pernah ada. Itu. Padahal sesungguhnya dari sisi kepentingan untuk membangun komunikasi, untuk menerima manfaat dari pembangunan daerah, kemudian kontribusi kita, tidak ada yang salah kalau kita punya juga, karena yang lain juga sudah melakukan.
mata kecil ya sesungguhnya, tapi di dalam mata 10 bulu. Nah itu satu. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, saya kira kita perkuat kebersamaan kita ini insya Allah akan lebih bagus dan lebih banyak bermanfaat. Catatan saya, KKSS akan maju kalau itu mulai dari sekarang, berangkat dari pengalaman periode-periode sebelumnya, maka insya Allah kita akan lebih solid lagi dan akan lahir ketua KKSS yang semuanya bisa dipenuhi sesuai dengan rumusan kebijakan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda Prof. Ini saya dapat WA dari salah satu peserta kita ini. Jadi dia mau kasih pandangan. Katanya kenapa tokoh-tokoh seperti itu bisa berhasil. Salah satunya karena ini warisan budaya kita juga yang disebut warani membunuh bata-bata. Jadi tidak ada keraguan. Ini saya di WA ada Pak Saril saya di situ. Nah ini Bang Saril saya dulu staf khusus Menteri Kelautan Pak Rodin, hari boleh mantan Ketua DPP IMF nih. Dua periode, dan pasti orang Parepare, ya kan? Itu ada Bang Saril. Jadi dia kasih masukan itu. Kenapa Haji Saramping bisa seperti itu, Haji Mangkana? Karena beliau adalah orang yang warani membunuh bata-bata. Tidak ada keraguan. Kalau kita ini yang sarjana kan ada metodologi, ada rumus, ada lain sebagainya. Nah itu terima kasih dari Pak Saril. Selanjutnya saya ke Pak Andi. Ya, Andi. Baik, terima kasih. Ada Bang Saril di belakang. Teman diskusinya. Saya koreksi sedikit, Prof. Saya bukan sejarawan. Oh iya. Saya hanya membaca sejarah, terutama yang terkait dengan kita punya sisi di Saudara semuanya saya hormati, ada 3 hal yang patut kita diskusi dari penanya tadi. Pertama dari saudara saya adalah apa yang terorisi itu hanya yang besar. Nah, saudara itu kalau kita bicara soal nilai acara, ada 3 yang terorisi dari menurut kita. Ada tadi itu sudah dibahas Pak Profesor tadi itu aca, warani, aca, lampu, warani. Kalau soal aja, saudara semua, jangan kira kita lebih pandai dibandingkan dengan peneliti. Jangan. Kita punya Karen Patingan orang yang terdidik secara hebat di zamannya. Beliau menguasai bahasa Portugis, bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Inggris. Yang lain-lain. Beliau yang mengajarkan Arpalaka untuk bergaul secara internasional, yang kemudian menjadi musuh politik bahkan dari negaranya sendiri. Kita juga punya Lamelong dari Bone. Kajol Lido hebat luar biasa orang ini transfer pelajaran. Kajol Lido itu sezaman dengan Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli itu membangun suatu argumentasi. Dua tokoh ini tidak pernah bertemu, tapi sezaman. Niccolo Machiavelli itu membangun sebuah narasi teori bahwa game justifies the mean. Tujuan melakukan cara. Jadi kalau kamu mau mencapai tujuan kekuasaan dengan harus membunuh diri-diri, kamu harus membunuh. Di zaman yang sama, kemudian di belahan bumi lain, Lamelong berkata kepada kita semua, ajar sama perintah katanya hakmu. Jangan kamu memerintah bukan hakmu. Bayangkan tokoh besar yang kita pelajari di sekolah bapak-bapaknya itu secara argumentatif itu secara teori dibantah oleh seorang dari Bone yang terkait sejarah. Nggak mungkin mereka pernah ketemu. Ya, itu Lamelong atau kita kenal sebagai teori. Di situ kita mengenal namanya Nenek Malong. Ini beliau ini mewariskan kepada kita nilai pasal kedua yang dan masih banyak itu aja. Nah, soal lempo seberapa semua mandat melahirkan kepada kita itu namanya baru pilot. Ya kan, orang yang bermimpi punya mobil apa itu? Kijang Kijang yang tidak perlu bahasa Indonesia.
kita punya tadi serius mungkin sejarah. Nah, kalau belajar lagi warisan keberanian, kita punya Sultan Said, kita punya Abu Bakar, kita punya Karim Gareso, ya, kita punya Lamadutana, kita waris semua ini. Nah, kalau soal macan, soal keberanian, soal itu kita sudah punya. Tinggal bagaimana supaya ini kemudian menjadi agenda kita untuk kita retur, kita transfer ulang, kita berusaha ulang dengan satu cara tadi kita selesai di Bandung. Kenapa hari ini anak cucu kita nggak ada lagi yang bisa bahasa daerah? Bahasa Bugis nggak bisa, bahasa Makassar nggak bisa, bahasa Mandar di luar aja nggak bisa. Padahal kita semua kagum dengan kita punya eksistensi sejarah, budaya dan peradaban. Kita punya tulisan. Saya kira di sini yang bisa menulis bahasa Bugis satu orang aja di sini. Saya bisa karena kebetulan saya. Nah, bahasa Bugis saya itu juga saya bisa bahasa Indonesia itu saudaraku setelah SMA. Serius. Saya kelas 3 SMA pindah ke Samarinda. Orang-orang itu saya dengar berisik. Murid baru itu kalem orangnya. Bukan kalem, saya nggak bisa bahasa Indonesia. Dan sejak saya bisa bahasa Indonesia sampai hari ini, saya bicara seperti ini. Tidak terdengar seperti orang Makassar dan juga tidak terdengar seperti orang Samarinda. Kenapa? Karena saya lambat bisa bahasa Indonesia. Kenapa? Yang saya bisa pahami itu hanya tulisan Bugis, tulisan Arab, dan bahasa Bugis. Serius, makanya di situ saya cukup mencintai saya punya sejarah kita di Bugis. Nah, orang Bugis itu saudaraku semua nilai keteduhannya itu tersalai haji, tersorosi luar, tersorosi luar dan luar itu kesepakatan. Jadi kalau misalnya nanti di tim bagaimana percepatan tim pramusim itu memiliki kesepakatan orang ada KSS tersorosi luar yang dia apa? Orang Bugis itu Bugis Makassar yang masuk ke KSS ya. Nari rumah bicara palalo namanya aja. Kalau bicara tentang KSS itu sekretariat, dibuktikan ya ada ya tahu. Kalau dia jadi pengadil tidak akan berhenti sebelum tercapai tujuan KSS. Terus belum terapi dapat. Orang selatan itu si Ruid Mendre, tersulit nono saling mengangkat, tak saling berorong. Yang terjadi hari ini sebaliknya. Kita nggak pernah senang melihat saudara kita yang berhasil. Kita justru membuka pintu kehancuran bagi saudara kita. Itu koreksi kita semua. Maka hal pertama kata saudara pendidik tadi, wariskan ke generasi kita setidaknya yang berbahasa Bugis di rumah. Jangan sampai kita berbahasa Bugis anak kita, hanya ketika marah. Nanti kita berpikir wah ini bahasa Bugisnya dipakai marah. Istri saya begitu, kalau dia marah bahasa Bugis. Nah, jadi anaknya juga kalau marah bahasa Bugis juga dia kalau marah. Wah, ini persepsi yang keliru. Ini merusak kita punya nilai sejarah. Nah, disangkanya bahasa Bugis itu hanya untuk marah. Nah, singkat Pandit. Ya, saya bicara begini ada panjang. Terakhir tadi itu, walaupun ini kan sering terus. Ini memang saya kira itu sudah semua. Jadi itu percayalah. Apa yang disebut masa depan sebenarnya adalah hari ini. Bukan yang akan datang. Kita cukup warisan masa lampau kita itu untuk kita hari ini. Terakhir pertanyaannya tadi, maaf, kenapa orang guru itu dari Guru kita. Ya, guru domeng. Kenapa orang guru itu lebih sukses dibandingkan kita sekarang semua? Mereka kuat secara implementasi. Kita teori banyak, kita paham metodologi, tapi kita lemah implementasi. Maka begitu banyak hari ini kita baca itu disertasi, tesis, bicara soal implementation gitu. Bagaimana cara kita mengimplementasikan seluruh teori yang kita lihat di tanah, kayak dulu, ya kan, kaji Sarapi, kaji Abu. Tidak pernah bicara teori beliau itu. Haji Nasi belum ini jualan beras. Tidak pernah dia bicara soal bagaimana cara berdagang beras yang baik, enggak. Langsung aja ambil barang di Sulawesi bawa selisihnya itu untung. Dan mereka respon untuk mengingi malu mengenai informasi luar. Itu prinsipnya. Makanya kayak kita anak muda sekarang itu rajin di warung berdiskusi. Berdebat tidak turun di grup KSS, tapi nol kerjaan itu. Nah, ini sulit bos, nggak bisa. Ini ada hari ini, Pak Basir, ada di Mama tadi kan. Di Mama mana di Mama? Ada juga nanti
kerjanya siang malam berdebat di grup, baca bilang, apalagi kalau mau Jumat, Ke masjid Jumat. Nah. sholat duhur, sholat Jumat, waduh, sampai jam 1 malam. Itulah antitesa dari apa yang dilakukan oleh orang yang tidak implementasi, tidak banyak bicara. Kalau mau berdagang aja. Kalau mau berdagang anggota DPR aja. Kalau mau menjadi mereka tidak bisa mau apapun dilakukan itu langsung pada tetap baik bekerja. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Minta maaf saya 3 kali ditelepon dengan panitia melihat ke sini semua. Nah, tapi saya tawarkan kepada peserta, kita masih ada 2 pembicara dulu. Dan apakah rasanya lebih sulit lagi ya kalau kita makan siang dulu baru lanjut? Apa kita selesaikan aja dulu ya? Kita bisa ya? Oke, saya selesaikan. 2 lagi pembicara. Dan tadi karena banyak tadi disebut soal tim pramusri TPM ada beberapa kali disebut. Nah, di sini ada ketuanya. Mungkin terakhir kita kasih kesempatan dia bicara untuk menjelaskan apa dan bagaimana itu TPM secara singkat tentunya. Ya. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Wari. Baik, ini singkat saja terkait dengan sekretariat dan digitalisasi. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang mengenal namanya revolusi industri 4,1. Ya, artinya sekarang ini zamannya AI, zamannya Internet of Things, zamannya robot, zamannya sehingga karena temuan itu manusia mulai disingkirkan. Kerjanya manusia disingkirkan, tidak lagi di tol, tidak lagi orangnya, mesin saja, dan ke depan dikhawatirkan akan berlangsung terus. Itu istilah revolusi industri terjadi diungkapkan dari Jerman. Kemudian dikhawatirkan oleh sebagian peneliti bahwa ini bahaya nih, bisa manusia dijajah oleh mesin. Sehingga muncul istilah society 5.0 di Jepang. Artinya jangan harus manusia yang mengendalikan mesin. Nah, ini apa kaitannya? Kaitannya adalah sekretariat penting sekali yang fisik. Karena jangan sampai kita online semua, nanti main domino online, semua online. Karena kekeluargaan itu kayaknya nggak bisa online. Kekeluargaan, kekerabatan itu nggak bisa online. Yang online kita maksudkan adalah data. Bagaimana mendata orang yang 1.500.000 seperti Pak Basir. Nah, itu perlu online. Jadi sekretariat itu memang butuh online office, tapi di sekretariat fisik. Jadi itu yang ini. Lalu apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat? Mungkin dari besok lah atau dari hari ini KKSS sudah mendesain website deh. Website kan sekarang bukan ada. Ya, kemudian mungkin ke medsos, ada TikToknya, ada Instagramnya, dan ada admin yang ngurusi itu. Kalau tidak ada admin yang ngurusi ya susah juga. Nah, admin itu lagi sekretariat. Ada kita kan, Resiki. Nah, ada Resiki. Ya, saya kira itu yang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Pak Semkat aja. Ya, terima kasih. Saya fokus sama dengan Bapak Sekretariat. Ya, saya baru dapat info dari Sekretaris Tingkat Samarinda, mereka beli tanah itu 1,1 M. Dan itu 2 tahun lunas. Yang pertama berjalan 600 juta, lalu stuck. Ketika stuck 500 juta ini, mereka kumpulin orang-orang yang mampu menyumbang 1 juta dalam makan bersama. Lalu setiap orang menyumbang 1 juta karena sudah di deadline oleh pemilik tanah, malam itu juga terkumpul dan terbayar. Nah, mungkin ke depan saya setuju dengan beberapa pembicara, kita harus punya sekretariat. Masukan dari para narasumber juga. Tempat kita berkumpul dan mungkin tahap pertama dulu tanah. Setelah itu tanah baru kita bangunannya. Kita punya budaya sini, ya di Sulawesi termasuk Toraja. Orang Toraja kalau ada temannya nyumbang 1 juta, dia 500 ya apa? Masa saya 500, dan saya pekerjaannya sama 1 juta dan seterusnya. Nah, mungkin itu juga ke depan. Pengurus yang baru saya 3,6
loh kepanitiaan. Kita ada berapa pilar? Ada 10 lebih ya? 24. 24 per 1 miliar saja udah 24 miliar. Silahkan dia bagi ke kabupaten kotanya. Contoh ikat di seluruh kabupaten kota ada. Kalau dibagi 1 miliar, 10 kabupaten kota 100 juta semalam saja. Undang makan malam, suruh bayar 1 juta 1 orang selesai. Ini contoh simpel saja, tetapi tentu panitia dan pengurus ke depan punya strategi masing-masing. Mari kita diskusi bersama untuk kebaikan kita bersama. Target kita, saya setuju kita harus ada. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Senkarta. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa tadi menyinggung soal TPM. Dan di sini hadir sebenarnya beberapa tim TPM dan ada ketua tim TPM, Pak Dr. Rusman Yakub. Mungkin kita beri waktu ya 2 atau 3 menit untuk bisa merespon beberapa aspek yang berkaitan dengan perlu direspon. Panitia, Mek. Kalau berkenan bisa ke depan juga seperti guru kita tadi di depan situ. Siapa aja nongler guru kita. Murid nato gak ya? Murid nato. Ganti. Mik. masalah kan? Tes. Lo kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pada seluruh tokoh dan senior kita yang hadir pada siang hari ini, para narasumber, para hadirin sekalian yang kami muliakan. Pertama, kami dari tim Muslim KKSS Kalimantan Timur menyampaikan terima kasih dan menghargai ketiga kepada tim ini KKSS yang memberikan tugas kepada kami. Tapi perlu kami sampaikan bahwa sebetulnya TPM ini lahir dari inisiatif individu-individu yang merasa terpanggil untuk berbuat demi kepentingan KKSS di masa yang akan datang. Oleh karena keinginan itu, maka kami memohon kepada BPW KKSS supaya diesahkan agar memiliki legalitas untuk berpikir. Yang pertama yang kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan semua para narasumber di hari ini itu hanya juga bagian dari yang tidak terpisahkan dari pikiran-pikiran diskusi kita selama ini. TPM ini sudah bekerja sudah 1 bulan dan kita akan mengakhiri kerjaan TPM ini sebelum pelaksanaan musim, karena memang kami sifatnya hanya memberi masukan. Oleh karena itu, dari sekian diskusi yang kita lakukan, ada daftar inventarisasi masalah yang sudah kami inventarisir sekitar 15 masalah, yang lebih seperti itu. Tapi kita keras menjadi 5 persoalan pokok. Yang pertama adalah soal tata kelola organisasi. Ini penting sekali. Karena kalau tata kelola organisasi tidak kita benahi, kita tidak buat sistemnya, tidak buat ininya, maka itu akan menjadi masalah besar. Sehingga korporat apapun yang kita buat, kalau tata kelolanya tidak didesain dengan baik, nanti itu tidak baik. Kemudian yang kedua, peran tokoh sesepuh. Maka itu TPM mencoba mengusulkan para pemimpin akademik untuk kita munculkan kembali yang namanya Dewan Adat. Dewan Adat ini adalah representasi dari 5 sub etnis utama yang ada di Sulawesi Selatan: Bugis, Makassar, Mandar, Toraja. 4. Tetapi ada muncul usulan bahwa ada muncul usulan ini. Bahkan ada lagi tambahan muncul bahwa
dari Nasdem itu dan sekitarnya diperkirakan 7. Nah, mekanisme pembentukan Dewan Adat ini kita kembalikan ke seluruh masing-masing sub etnis yang ada untuk menentukan siapa tokohnya. Misalnya Mandar ada berapa rumpun kabupaten kota di situ yang beretnis Mandar, maka dia diserahkan sepenuhnya untuk menentukan siapa tokohnya yang disuruh untuk tampil menjadi simbol adat kita. Bugis pun demikian, Toraja pun demikian, kemudian Bahasa pun juga demikian. Kemudian ditambah dengan Luwu, juga karena Luwu Raya kan ada. Segala macam. Jadi Dewan Adat ini betul-betul menjadi simbolisasi kerukunan yang selama ini tidak lagi termanifestasi dari ciri khas sebagai kerabatan itu. Memang yang menjadi diskusi agak awal sampai hari ini soal bagaimana syarat dan mekanisme rekrutmennya, kemudian bagaimana pola relasi hubungan keorganisasian antara pengurus DPW dengan Dewan Adat ini, sehingga dengan sampai mereduksi aturan-aturan yang sebagaimana diatur dalam ADART organisasi. Karena kita tidak bisa juga lepas dari anggaran dasar anggaran rumah tangga sebagai rukun dalam proses organisasi kita. Nah, sehingga ini memang memerlukan kerangka pikir yang jelas. Kemudian dari tim PPM ini kami sudah mengikrarkan diri bahwa 11 orang ini tidak berafiliasi kepada calon siapapun. Dan kita sudah mengikrarkan diri bahwa kita tidak dalam bagian dari para kandidat itu. Karena kami menjaga netralitas. Bahwa nanti siapapun terpilih dalam muslim yang akan datang itu adalah takdir Allah. Bukan karena ditentukan oleh seorang manusia, bukan ditentukan oleh seorang. Tapi betul-betul kita ingin hanya berpikir, berbuat untuk kemajuan KKS. Maka itu kami dorong, kedua, kami untuk langkah pertama, kami akan membuat rekomendasi kepada BPW KKS. Pertama, untuk mendorong para pengurus dari PPKS segera menggelar rapat harian untuk menentukan satu, menetapkan pelaksanaan muslim. Yang kedua, membentuk alat kelengkapan pelaksanaan muslim. Karena tetap kita dorong yang namanya OCSC dan lain sebagainya adalah kewenangan BPW untuk menentukan. Yang ketiga, kami dorong untuk terbentuknya yang namanya panitia pemilihan. Kenapa ada pemilih dari TPN mengusulkan itu? Karena ada 3 objek sumber persoalan dalam menghadapi pelaksanaan muslim. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Soal validasi dan verifikasi kepesertaan. Maka ini kami mohon untuk supaya ada tim khusus yang menangani. Dan kita pengennya bahwa verifikasi dan validasi kepesertaan itu dilakukan di awal, bukan pada saat menjelang muslim. Karena kalau itu bisa lagi menjadi sumber keributan di arena muslim, sehingga menjadi masalah. Maka itu kita dorong itu supaya apa? Semua dualisme kepengurusan, semua kepengurusan yang mati atau kadaluarsa atau semua kepengurusan yang tidak memiliki payung hukum dan lain sebagainya itu diselesaikan di awal. Sehingga begitu masuk arena muslim tidak ada lagi perdebatan soal peserta. Jadi tidak ada lagi masalah. Karena kemarin fakta selama muslim itu ya kemarin cerita Gimana kelemahan? bahkan bisa mundur waktu muslim kita hanya Masih urusan kemudian yang kedua,
keputusan sah tidaknya sebuah peserta atau suatu organisasi peserta usul KKS itu bukan para TPM, bukan para tim verifikasi, tetapi adalah hasil rapat pleno Nanti malam lah, malam. Cuma kita tinggal menjadi yang memberi rekomendasi kepada siapa saja yang harus diambil. Supaya mekanisme organisasi berjalan dengan perintah yang seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dari TPM itu adalah kita dorong semaksimal mungkin supaya pemilihan ketua itu adalah musyawarah. Dan tidak ada lagi praktek apa namanya politik transaksional dalam menentukan pilihan. Bahwa nanti ada pada realitanya ada lebih dari satu kandidat, itu suatu hal yang tidak masalah. Itu adalah bagian demokrasi dan kita tidak juga mengungkung yang namanya peserta untuk mengajukan pilihan-pilihannya. Tetapi siapapun nanti yang diusulkan oleh masing-masing yang memiliki hak suara silakan saja, tetapi sedapat mungkin dirugikan bersama supaya intinya adalah musyawarah. Ini bukan berarti bahwa kita melarang ulama juga. Silakan saja seluruh peserta yang memilih hak suara untuk mengajukan kandidat silakan. Tetapi kita dorong supaya tetap melalui musyawarah mufakat sehingga ini bisa berjalan dengan baik, karena yang namanya tarung bebas itu atau pasti ujungnya adalah win-lose, kalah menang. Ketika kalah menang menjadi simbol cara kita memilih pemimpin, maka pengalaman menunjukkan kepada kita kebersihan dan kejernihan dan kelaksan hati ini sebenarnya tidak ternampak dari. Kalau terus di depan itu bisa katakan tadi belakangnya, karena fakta menunjukkan sudah selesai muslim, tapi di tempat itu tidak bokoni. Bokoni masalah ini. Agar orang mengenai kita muslim terhadap bokoni belakangnya. Agar kita di sini satu keluarga yang utuh, bukan untuk mencari perbedaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rusmaniati. Saya kira kalau kita simpulkan tadi itu aklamasi tadi, musyawarah mufakat itu intinya dari sana. Lurus. Dan ini waktunya tentu masih banyak saya yakin akan bicara. Tapi ini waktu juga pasti. Karena sudah jam berapa ini Pak? Setengah dua. Dari tadi Mama cekin nih, Bu Dr. Padilla dari tadi saya lihat ini sudah waktunya, Bapak sudah lewat 30 menit. Iya. Waktu makan siangnya. Jadi Saya enggak makan siang lagi, Pak. oh enggak. Baik, saya kira tentang apa Pak? Dari kutip 1 menit boleh ya? Ya, silakan dari situ aja. Perlu ditanggapi. Enggak perlu ya? Langsung aja silakan. Mana baiknya kasih. 1 menit ya. Ketua sawit. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya kepada Sinjor Wawancara. Ya. Dari kita demokrasi, baik organisasi yang baik. Statement tadi 1 menit. Sangat membatasi Karena waktu. Kalau diisikan 1 menit, saya turun. Waktu Bapak tinggal 50 detik ini. Ada dalam artian Ya. bahwa dia saya juga memahami tentang situasional dengan waktu. Ya, silakan langsung Pak, langsung apa poinnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan diri. Nama saya Sudi. Kalau disebutkan juga ada kaitannya dengan KKSS. Orang tua memberikan tugas kuliah dan kesehatan. Pertama, karena tinggal di Sumpah, ada Sumpah buat diri. Nah, silahkan merantau. Dalam arti luas, anak Sulawesi seperti di Kalimantan. Yang kedua berbicara dengan
materi dari tempat berbicara akan memaknakan tentang nilai kesejarahan Sulawesi Selatan, ada tentang kaidah berorganisasi yang baik secara organisasi umum maupun tentang KKSS, yang ketiga tentang kesekretariatan. 4 poin pertanyaan ini saya pikir ini adalah merupakan sebuah materi yang memang kita harapkan untuk KKSS sebenarnya. Yang kedua, bahwa saya berbicara di sini ada 2 harapan dan sekaligus koreksi tentang refleksi 50 tahun KKSS. Saya hadir di sini tanpa undangan, tetapi hadir dengan suasana kebatinan. Perkenalkan, saya sama sendiri berdua susah seperti yang salah Kalimantan Timur. Kebetulan kemarin saya diundang dengan narasumber sebagai TESO di gedung Dispora ya, di stadion di Sempaja. Ya. Saya lewat tadi, saya bermalam di Minton, baru lewat tadi malam di sini ada persimpangan, ada billboard bahwa ada acara museum untuk Parebahan sekaligus ada dialog. Suasana kebatinan ini akhirnya saya ditelepon dari Ketua HMP Kulit Timur untuk hadir. Sebenarnya udah mau balik sana tadi Pak. Tadi suasana kebatinan saya hadir di situ. Terkait dengan porsi tentang KKSS, kita tahu bersama bahwa dalam setiap pesawat visi setiap pesawat sangat bagus. Tapi implementasi dari program-program kerja itu terkadang hanya 10%, 20% daripada program yang ada. Bukan hanya ketua yang ada sekarang, ketua sebelumnya. Hanya kita pertemuan pada saat Bisa langsung ke intinya Pak ya. hanya pertemuan pada saat musyawarah dalam program-program sekali 5 tahun bertemu dalam musyawarah selanjutnya. Ini menjadi koreksi. Mudah-mudahan program-program kerja itu diimplementasikan ya pada saat saya pada saat musyawarah. Yang kedua, mengenai dengan kekompakan kebersamaan, mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini, KKSS sebagai organisasi paguyuban, supaya tetap kita guyup tentu didasari dari awal jangan kita main politik sehingga tidak terjadi faksi atau kelompok-kelompok yang ada sesuai dengan Pak Prof tadi. Mudah-mudahan kedepannya yang ada betul-betul konsisten terhadap persyaratan-persyaratan yang ada. Dengan adanya tim tadi tim kedalaman musyawarah baru terbentuk itu berarti sesuatu yang salah di KKSS sebelumnya. Mudah-mudahan dengan tim yang ada dalam mengantar ketua KKSS terpilih itu menjadi harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berikan aplaus dan silakan dikumpulkan Bapak Ibu semua. Saya atas nama pembawa acara menyampaikan penghargaan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber. Mohon maaf untuk semua para audiens apabila ada yang kurang berkenan. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya